Hello guys. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penyelesaian perkara pidana pengadilan negeri yang disusun oleh 1. Cecilia Siriwati, 2. Patricia Kamila Dayu, 3. Saiful Bahri, 4. Fadlan Husni Ramadan, 5. Preti Lestari Tambunan, 6. Maharani Arvinia Putri. Sebelum kita mempelajari penyelesaian perkara pidana pengadilan negeri, kita pahami dulu yuk, apa itu hukum acara pidana? Pengertian. Hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan, menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum atau terdakwa. Seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana, pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa, yang mana jaksa harus menuntut atau mengajukan tuntutan perkara itu di muka pengadilan. Selanjutnya yaitu tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat mekanisme, yaitu melalui penyelidikan lalu dilanjutkan oleh penyidik. Hal pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri yaitu dengan cara penyelidikan. Pengertian dari penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Orang yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan disebut penyidik. Penyidik ini dapat berupa polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil. Beberapa macam penyidik. Yang pertama, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua, penyidik pegawai negeri sipil. Yang ketiga, penyidik pembantu. Yang keempat, penyidik perwira TNI Angkatan Laut untuk tindak pidana di ZEEI dan perikanan. Dan yang terakhir, penyidik KPK untuk tindak pidana korupsi. Prosedur hukum acara pidana. Yang pertama itu dimulai dari adanya laporan masyarakat tentang suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Kemudian hal tersebut diketahui oleh petugas dan dilakukan pengaduan kepada polisi. Setelah itu, polisi akan melakukan penyelidikan. Kemudian masuk ke tahap penyidikan oleh polisi kepada orang yang diduga tersangka. Selanjutnya masuk ke tahap pengadilan umum dan terakhir adalah tahap pengadilan negeri. Penahanan. Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau jaksa penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun jenis-jenis penahanan, yang pertama penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Pra penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyelidikan oleh penyidik. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesan bahwa jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Penuntutan pengertiannya, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Alur persidangan perkara pidana tingkat pertama. Jaksa melimpahkan berkas perkara ke PN melalui Panitera Muda Pidana. Lalu Panitera Muda Pidana memberikan tanda terima pelimpahan jasa. Petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan mempersiapkan semua formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Lalu Panitera menerima berkas perkara. Ketua PN menunjuk majelis hakim dalam jangka waktu 3 hari. Lalu Panitera menunjuk Panitera pengganti. Petugas pendaftaran memberikan berkas perkara kepada ketua majelis yang telah ditunjuk. Kepada tugas ketua majelis. 1. Berkas perkara harus sudah ada pada ketua majelis hakim setelah penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. 2.
memeriksa berkas dan mempelajari perkara. 3. Menetapkan hari sidang pertama paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya berkas. 4. Hakim anggota tugasnya mempelajari perkara, panitera dan pengganti, menerima berkas perkara, dan memberikan salinan penetapan hari sidang pertama kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Lalu berikut tugas jaksa penuntut hukum adalah untuk memberitahu kepada terdakwa jadwal persidangan dan menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan. Lalu para pihak harus hadir pada jadwal yang telah ditentukan untuk sidang pertama. Tahap persidangan. 1. Pembacaan dakwaan. 2. Penunjukan majelis hakim. 3. Keberatan atau eksepsi. 4. Tanggapan keberatan. 5. Putusan sela. 6. Pemeriksaan saksi dan terdakwa serta barang bukti. 7. Tuntutan. 8. Pembelaan. 9. Putusan maksimal 10 hari sebelum habis masa penahanan. Putusan pengadilan. Hasil dari proses peradilan dalam sidang. Pengadilan mengikuti prosedur sidang yang ditentukan oleh hukum dengan keputusan yang status hukum terdakwa bisa dicapai, dan jika persidangan sudah selesai, penuntut umum membacakan tuntutan. Setelah itu, penasihat hukum membacakan pembelaan dan pengambilan keputusan. Beberapa macam acara pemeriksaan. Yang pertama yaitu acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, acara pemeriksaan singkat. Pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Perlawanan tersebut diajukan terhadap penetapan dari prosedur dismisal dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Yang ketiga, acara pemeriksaan biasa. Pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan persiapan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim. Yang terakhir yaitu minutasi. Pengertian. Minutasi adalah pemberkasan perkara yang sudah diputus, baik yang telah atau belum berketetapan hukum tetap. Langkah minutasi yang pertama yaitu putusan dikirim kepada yang bersangkutan. Yang kedua, putusan dimasukkan ke dalam direktorik putusan. Dan yang terakhir yaitu panitera pengganti memasukkan data minutasi ke dalam SIPP selama 7 hari. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penyelesaian perkara pidana pengadilan negeri.